Mantra anti maling. Sungguh sebuah kisah yang sangat unik dari seorang sufi yang cerdik. Abu Nawas tetap bisa tenang menemukan solusi jitu walaupun dalam situasi genting dan penuh tekanan. Kisah ini bermula ketika situasi di kampung Abu Nawas sedang marak pencurian. Beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pelakunya terbilang sangat nekat, sebab ia beraksi hanya seorang diri. Namun, apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halangi, si pencuri tak segan-segan untuk melukai bahkan membunuhnya. Tentu saja, hal ini membuat resah para warga. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya. Tapi si pencuri sangatlah cerdik, sehingga identitasnya sulit untuk diketahui. Akhirnya para warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga. Maka Baginda Raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat rawan pencurian. Sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan. Dan kali ini rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba, si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas. "Suamiku, di atas rumah kita sepertinya ada orang," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas pun terkejut dan terbangun. "Gimana nih, apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia melawan, itu tidak mungkin. Bisa-bisa ia mati terbunuh, pikir Abu Nawas. Di saat suasana sedang genting, itu tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Aku punya ide, kamu turuti saja perintahku," kata Abu Nawas kepada istrinya. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakan. Kemudian dengan suara lantang sang istri berkata, "Suamiku, ini karung isinya uang semua. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, "Tengah malam begini kamu membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal uang itu?" Sang istri kembali berkata, "Iya, karena aku penasaran uang sebanyak ini kau dapat dari mana?" Abu Nawas pun membalas, "Dulu semasa muda aku ini perampok yang paling ditakuti. Nah, uang itu hasil rampokanku." "Ah, aku gak percaya, kamu pasti bohong," ujar sang istri. "Istriku, jika kamu tahu rahasianya, pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ya, cobalah kau ceritakan, aku ingin tahu," timpal istrinya. "Aku akan kasih tahu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Kalau sampai rahasia ini didengar oleh orang, apalagi kalau si pencuri sampai dengar, dia bisa menggasak semua uang kita," ujar Abu Nawas. "Iya, tenang, aku gak akan mengatakan kepada siapa-siapa," balas istrinya. "Begini istriku, jadi dulu waktu aku merampok, aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni. Terus aku melihat ke atas langit. Apabila bulan belum muncul, aku akan menunggunya," kata Abu Nawas. "Menunggu bulan? Untuk apa?" tanya istrinya pura-pura penasaran. Justru disinilah rahasianya.
Apabila bulan sudah muncul, aku akan terjun dari atap rumah, tapi dengan mengucapkan mantra 3 kali. Wik, 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 kata Abu Nawas memberitahu. Terjun dari atap rumah, gak bahaya tak? Tanya sang istri. Ya enggak lah, aman. Dengan mantra itu, cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan. Itulah kenapa aku menunggu bulan muncul. Dan dengan mantra itu juga aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa bisa dilihat siapapun. Dan aku bisa menggasak semua hartanya tanpa ketahuan, kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang ada di atap rumah Abu Nawas menguping pembicaraan mereka berdua. Wah, keren juga caranya, ampuh mantranya. Bodoh kau Abu Nawas, malam ini hartamu akan aku kuras tanpa kau sadari, kata si perampok dalam hati. Ia pun langsung memakai cara Abu Nawas dan mengucapkan mantra rahasianya. Pas sekali, cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku. Bulan bersinar sangat terang, kata si pencuri. Wik, 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 ucap si pencuri dengan lantang. Kemudian ia langsung terjun dari atap rumah. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Abu Nawas sedikit tertawa geli. Si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah. Tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah. Tangan dan kakinya pisah, kupingnya jadi 2, matanya ada di samping hidung. Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah Abu Nawas, para tetangga beramai-ramai mendatanginya. Ada apa Abu Nawas? Siapa orang ini? Tanya salah satu warga. Ya inilah pencuri yang selama ini meresahkan kita, jawab Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus si pencuri. Dan suasana kampung pun kini menjadi aman kembali. Guru bisa apa? Pada kisah sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan salah satu murid Abu Nawas yang cerdik tapi agak sedikit badung. Dan yang lebih anehnya lagi, ia nggak mau masuk surga. Pada kisah kali ini, kita akan hadirkan kembali murid fenomenal itu. Ia adalah Ali Mustafa. Kisah ini bermula pada suatu ketika di sela waktu senggangnya Abu Nawas berdiskusi dengan Ali Mustafa. Si Ali bertanya, "Tuan Guru, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Kalau memang benar para guru itu adalah orang-orang yang pintar, lantas mengapa bukan mereka yang menjadi pemimpin dunia? Dan mengapa pula bukan mereka yang menjadi orang-orang kaya?" Abu Nawas hanya tersenyum tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ia lalu masuk ke ruangan dan keluar sambil membawa sebuah timbangan. Timbangan tersebut lantas diletakkannya persis di atas meja. "Wahai anakku Ali, kamu tahu kan, ini adalah sebuah timbangan yang biasa digunakan untuk mengukur berat emas. Timbangan ini mampu menampung sampai 5 kilo emas. Berapa harga emas seberat itu Ali?" tanya Abu Nawas. "Emas 5 kilo kira-kira sekitar 100 dinar Guru." Mustafa. "Baiklah anakku, sekarang coba bayangkan. Seandainya ada orang yang datang kepadamu membawa timbangan ini dan ingin menjualnya seharga emas 5 kilo. Apakah kamu mau membelinya?" tanya Abu Nawas kembali. "Timbangan ini kan harganya cuma 10 dinar Guru. Ya saya nggak maulah. Lagian mana ada yang mau Tuan Guru?" jawab Ali Mustafa. "Nah Ali, sekarang kamu sudah mendapatkan pelajaran.
ketahuilah bahwa kalian para murid itu seperti emas, dan kami para guru adalah timbangan akan bobot prestasimu. Kalianlah yang seharusnya menjadi perhiasan dunia ini. Satu lagi pertanyaanku, Ali. Jika ada orang yang datang kepadamu dengan membawa sebongkah berlian di tangan kanannya dan seember keringat di tangan kirinya, kemudian dia berkata kepadamu bahwa di tangan kirinya ada seember keringat yang telah ia keluarkan untuk mencari sebongkah berlian itu. Tanpa keringat itu tentu tidak akan ada berlian. Dan dia memintamu membeli keringat itu dengan harga yang sama seperti harga berlian. Apakah kamu mau membeli keringatnya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja saya tidak mau, Tuan Guru, jawab Ali Mustafa dengan ekspresi agak sedikit mengerti arah pembicaraan gurunya itu. Nah, memang begitulah Ali, orang hanya akan membeli berliannya dan mengabaikan keringatnya. Biarlah kami para guru menjadi keringat itu, dan kalianlah yang menjadi berliannya. Tutur Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Ali Mustafa menangis dan memeluknya. Tuan Guru, betapa mulianya hati kalian, betapa ikhlasnya hati kalian. Terima kasih Tuan Guru, kami tak akan bisa melupakan kalian, kata Ali Mustafa. Biarlah keringat itu menguap mengangkasa menuju alam hakiki di sisi ilahi Robbi, karena hakikatnya akhirat lebih mulia daripada segala pernak-pernik di balas Abu Nawas. Suatu hari Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan, mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak jualannya. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang yang ada di pasar. Sandal ajaib, silahkan dibeli sandal ajaib, teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. Silahkan Tuan, mau membeli sandal? Tanya Abu Nawas. Iya, apakah ini sandal ajaib? Tanya si pemuda. Oh, tentu saja Tuan, sandal ini sandal ajaib, jawab Abu Nawas. Saya tuh ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini, kata pemuda itu. Hah? Gimana maksud Tuan? Tanya Abu Nawas lagi. Jadi gini, saya ini kan sudah lama miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberi saya sebuah keberuntungan, kata pemuda itu. Sejurus kemudian, Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung, dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapatkan kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga
karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata Tuan. Bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas. Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau kan sudah mengatakan bahwa sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pemuda. "Tunggu dulu Tuan. Seingat saya tuh tidak pernah mengatakan seperti itu Tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya itu hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah Tuan, sebelumnya kan belum memiliki sandal ajaib. Nah, sekarang kan sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu pun terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya si pemuda. "Oh, itu. Ya kalau itu kan memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. "Gini Tuan, jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya kepada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami sendiri hari ini. Oleh karena itu Tuan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pun pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu juga, ia langsung bertobat kepada Allah. Seperti biasa, saat menjelang waktu subuh, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sepulangnya dari masjid, ia segera mempersiapkan peralatan guna mencari kayu di hutan. Di saat Abu Nawas berjalan meninggalkan rumah, ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Ayo kita berangkat sama-sama, aku juga mau cari kayu di hutan," timpal Abu Jahil. Dengan ditemani Abu Jahil, ketika mereka berdua berjalan melintasi pinggiran sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Untunglah ada Abu Jahil di sampingnya. Abu Jahil segera menarik tangan Abu Nawas sehingga ia selamat dan tidak terjatuh ke sungai. "Terima kasih Abu Jahil atas pertolonganmu," ucap Abu Nawas dengan mimik wajah ketakutan. Melihat hal itu, Abu Jahil malah tertawa terpingkal-pingkal. "Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apa jadinya bila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya kamu akan basah kuyup," ujar Abu Jahil dengan tertawa semakin keras. Sementara Abu Nawas hanya diam. Ia tak mungkin marah kepada Abu Jahil sebab ia baru saja telah ditolongnya. Semenjak peristiwa itu, setiap kali Abu Nawas bertemu Abu Jahil selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut.
Bahkan ketika mereka berdua nongkrong di warung, di depan orang-orang, Abu Jahil terus menceritakan dan membesar-besarkan peristiwa itu, hingga membuat Abu Nawas merasa malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Abu Nawas lalu mendatangi rumah Abu Jahil. "Hai Abu Jahil, ikutlah denganku," ajak Abu Nawas. "Mau kemana emangnya?" tanya Abu Jahil. "Sudah, pokoknya ikut saja," balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi menuju suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak Abu Jahil ke tempat sungai di mana dulu ia diselamatkan. Setibanya di sana, dengan masih mengenakan pakaian dan sepatu, Abu Nawas langsung menjatuhkan dirinya ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah mempermalukanku di depan orang-orang," ujar Abu Nawas. Abu Jahil yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Cerita selanjutnya, Abbas bin Nasih adalah seorang penyair sastrawan ternama dari negara Andalusia. Meski begitu, ia masih merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Pada suatu hari, Abbas menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah, tepatnya dari kota Baghdad. Iseng-iseng, Abbas bertanya kepada mereka, "Adakah seorang penyair ternama dari negeri Anda?" Ditanya seperti itu, mereka pun menjawab, "Iya ada, namanya Abu Nawas." Mendengar nama Abu Nawas, Abbas pun menjadi penasaran. Ia mencoba mencari tahu siapa itu Abu Nawas dan bagaimana karya-karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karyanya. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di kota Baghdad, Abbas mencari rumah Abu Nawas dengan bertanya kepada warga sekitar. Ternyata Abu Nawas tinggal di rumah sederhana. Di situ tampaklah beberapa orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Abbas lalu mendatangi mereka dan bertanya, "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya," tanya Abbas. "Oh, iya benar, silahkan masuk ke dalam," jawab mereka. Kemudian Abbas masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemui Abbas. "Siapa Anda? Sepertinya Anda datang dari jauh," tanya Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah, "Saya hanya seorang peminat sastra Tuan." Dialog pun berlanjut antara Abu Nawas dan Abbas. "Selamat datang di kota Baghdad," ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Oh iya, Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia Tuan," jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Mahsi," tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya hafal," jawab Abbas. "Kalau begitu, coba bacalah karyanya. Aku ingin mendengar darimu," pinta Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ, Abu Nawas juga menyuruh Abbas untuk membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrob.
Setelah Abbas selesai membacanya, Abu Nawas kembali berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasih?" "Iya, saya kenal," jawab Abbas. Dengan sedikit kaget, ia tak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. "Baiklah, bacalah beberapa karyanya," pinta Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasih." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasih dengan berkata, "Maafkan aku, karena aku sempat tak mengenalmu." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana tidak, Abu Nawas bisa mengetahui yang membaca puisi adalah Abbas, yaitu pengarangnya sendiri. Hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasih?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika ia membaca puisi karyanya sendiri, ia tampak sangat bersemangat. Itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasih." Saingan bisnis. Selain dikenal dengan kekonyolannya sebagai ulama sufi, Abu Nawas juga memiliki kebijaksanaan yang sangat mendalam. Tidak jarang, semua masalah yang diadukan kepada dirinya bisa diselesaikannya dengan baik tanpa merugikan kedua belah pihak. Dan satu lagi dari Abu Nawas, ia adalah pebisnis yang handal. Di balik kesuksesannya dalam dunia bisnis, ada saja dan sudah pasti ada orang yang iri. Siapa lagi kalau bukan tetangganya yang bernama Abu Jahil. Persaingan bisnis antara Abu Nawas dan Abu Jahil semakin ketat, dan beberapa kali sudah terjadi gesekan-gesekan percikan api yang hampir saja menyulut amarah dan pertikaian berdarah. Bahkan tak jarang Abu Jahil menggunakan cara-cara kotor demi ambisinya untuk menyaingi bisnis Abu Nawas. Pernah Abu Jahil tertangkap basah, di tengah malam ia bolak-balik di halaman rumah Abu Nawas sembari menaburkan sesuatu dari kantong bajunya. Sungguh persaingan yang sudah tidak sehat sama sekali. Dan pada suatu masa, kebun Abu Nawas menghasilkan panen buah labu yang banyak. Begitu juga dengan kebun milik Abu Jahil. Kemudian Abu Nawas menjual hasil panennya di pinggir jalan yang banyak dilalui orang. Dalam sehari, Abu Nawas bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Melihat hal itu, Abu Jahil pun menjadi iri. Ia lalu menjual buah labunya bersebelahan dengan tempat Abu Nawas. Akan tetapi dagangan Abu Jahil sepi pembeli, sedangkan Abu Nawas ramai dengan pembeli. Dalam hati Abu Jahil bertanya, "Ini kenapa ya dagangan Abu Nawas lebih laku, padahal buah labunya sama-sama besar, rasanya juga sama-sama enak. Wah, jangan-jangan Abu Nawas pakai dukun nih," pikir Abu Jahil. Setelah diamat-amati, ternyata penyebabnya adalah harga buah labu yang dijual Abu Jahil sangatlah tinggi. Ia menjual dengan harga 5 dinar, sementara Abu Nawas hanya mematok harga sewajarnya, yaitu 3 dinar. Tak ingin kalah saing dengan Abu Nawas, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Jahil membawa sesuatu dibungkus dengan kain putih yang sudah agak sedikit kotor. Ia menggantungnya di bawah meja tempat ia jualan.
Dan sebelum Abu Nawas datang, ia menaburkan sesuatu di tempat biasa Abu Nawas jualan. Kemudian Abu Jahil mengganti harga jual buah labu miliknya menjadi 1 dinar, harga yang terbilang sangat murah. Bahkan harga tersebut bisa membuatnya menjadi rugi. Tapi hal itu tak dipedulikan oleh Abu Jahil, karena tujuan utamanya hanya satu, yaitu membuat dagangan Abu Nawas tidak laku. Tapi ada satu kebodohan Abu Jahil, ia sama sekali tak pernah belajar dengan siapa selama ini ia bersaing. Ya, Abu Nawas orang yang mempunyai 1.000.000 akal cerdik untuk menghadapi setiap masalah. Ketika Abu Nawas sudah datang dan segala sesuatunya sudah beres untuk mulai berjualan, ia merasakan sesuatu yang aneh dengan lapaknya ataupun lapak milik Abu Jahil. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun langsung menghampiri tempat jualan Abu Jahil. "Abu Jahil, benar itu kamu jual labu cuma 1 dinar?" tanya Abu Nawas. "Wah, ya benar dong, Abu Jahil nih, jualan sambil bersedekah," jawab Abu Jahil dengan angkuhnya. "Wah, keren kamu. Gimana kalau labunya aku borong semua?" tanya Abu Nawas kembali. Dengan tertawa penuh kemenangan, Abu Jahil berkata, "Boleh saja, kamu pasti gak mampu bersaing denganku, iya kan?" ledek Abu Jahil sambil tersenyum. Abu Nawas membalas, "Iya Abu Jahil, kamu memang cerdik." Akhirnya Abu Jahil menjual semua buah labunya dengan harga 1 dinar per bijinya. Setelah menerima uang dari Abu Nawas, Abu Jahil pun berkata, "Sekarang kau harus mengaku kalah Abu Nawas. Untuk hal lain kau boleh menang, tapi kalau soal dagang akulah yang paling cerdik." Abu Jahil. Mendengar pengakuan Abu Jahil, Abu Nawas hanya menanggapinya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas kembali berjualan. Tapi tanpa Abu Jahil sadari, sebenarnya disinilah strategi marketing Abu Nawas berjalan dengan sangat mulus. Harga labu yang tadinya Abu Nawas jual 3 dinar, kini dinaikkan menjadi 4 dinar. Karena tak ada lagi penjual buah labu selain Abu Nawas, orang-orang pun bersedia membelinya. Menyadari hal itu, sontak Abu Jahil terkejut. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa, sebab semua buah labunya sudah diborong oleh Abu Nawas. "Wah, sial, kok malah aku yang kalah? Gimana ceritanya ini?" gerutu Abu Jahil. Abu Nawas dan ikan ajaib. Pada suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid memutuskan untuk mengadakan perlombaan memancing. Siapa saja yang bisa menangkap ikan dengan warna paling aneh akan diberikan hadiah berupa emas sebanyak-banyaknya. Banyak orang berdatangan untuk mengikuti perlombaan tersebut, termasuk Abu Nawas. Ketika banyak orang sibuk memancing di sungai, kolam, dan danau, Abu Nawas justru pergi ke pasar. Ia membeli beberapa ekor ikan dan bumbu-bumbu dapur, lalu kembali ke rumahnya. Di rumah, ia merebus ikan tersebut dan menambahkan bumbu hingga warnanya berubah menjadi ungu terang. Keesokan harinya, saat Khalifah Harun ar-Rasyid dan para peserta lainnya berkumpul, semua orang memperlihatkan ikan yang mereka tangkap. Ada ikan dengan corak unik, ada ikan dengan ukuran besar, tetapi tak ada satupun yang memiliki warna seaneh ikan milik Abu Nawas. Khalifah Harun ar-Rasyid terkejut melihat ikan berwarna ungu yang dibawa Abu Nawas. "Dari manakah kau mendapatkan ikan ini?" tanya Khalifah Harun ar-Rasyid dengan heran.
"Ah, itu rahasia yang mulia," jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkesan dengan keunikan ikan tersebut memutuskan untuk memberikan hadiah emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima hadiah, Abu Nawas berbisik kepada salah seorang temannya, "Rahasia sesungguhnya adalah di dapur."